Halo rekan-rekan Sumea Channel. Pada video ini kita akan belajar dan praktik bersama membuat terminal stop kontak atau disebut juga colokan ekstensi listrik. Kami akan berbagi cara yang baik dan benar menurut pendapat kami. Baiknya adalah secara fungsional, benarnya adalah berdasarkan pembuktian melalui alat ukur. Baiklah, kita mulai dengan bahan-bahan. Kita hanya punya 3 bahan saja. Stop kontaknya, stekernya, dan kabelnya. Kita lihat stop kontaknya dulu. Di sini kita punya 2 lubang. Terbaca di sini, U-Tiken. Ratingnya 16 ampere, 250 volt. Jadi maksimum daya yang bisa dihantarkan oleh soket ini adalah sekitar 4000 volt ampere. Untuk sederhananya, kita anggap saja bahwa ini adalah 4000 watt. Nanti kita akan bahas hubungan antara volt ampere dengan watt. Untuk di video ini kita sederhanakan saja bahwa volt ampere sama dengan watt. Toh kita tidak akan menggunakan soket ini benar-benar untuk penggunaan 4000 watt terus-menerus. Ini sudah ada SNI-nya, jadi sudah lumayan ada jaminan standar nasional Indonesia, meskipun kadang-kadang tidak selalu demikian, kita tetap harus berhati-hati. Ini stekernya kita menggunakan merek Broco, ratingnya sama 16 ampere, 250 volt, jadi kurang lebih maksimum daya yang dapat dihantarkan adalah sekitar 4000 watt. Nah, kabelnya kita menggunakan Ethernet, tipenya NYM. Di dalamnya ada 3 konduktor ukuran 1,5 mm persegi. Berdasarkan puil, ini sama kurang lebih dapat menghantarkan daya maksimum sekitar 4000 watt. Nanti dapat dicek sendiri di puil ya, bahwa KHA-nya adalah 18 ampere. Jadi keseluruhan, nanti setelah jadi, maka colokan stop kontak terminal kita ini dapat menghantarkan daya maksimumnya sekitar 4000 volt ampere atau 4000 watt. Kemudian alat-alatnya, yang pertama kita akan menggunakan cutter ya, kita kesampingkan dulu biar jelas ya. Ini cutter untuk memotong dan mengupas, kemudian kita perlukan juga obeng ya, obengnya obeng plus. Dan ini PH1 ya, Philips 1 ya. Kemudian kita juga memerlukan tang potong, tang lancip, tapi tang kombinasi juga bisa ya. Dan ini sebetulnya sudah cukup. Kalau rekan-rekan memiliki 3 alat ini sudah cukup. Nah, tapi kebetulan saya punya alat yang udah tua ini, murah meriah ya, beli di emperan. Ini untuk mengupas kabel, ini hasilnya bisa lebih baik ya dibandingkan pakai cutter saja. Jadi nanti saya akan pakai ini juga. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita akan mulai dengan membuka dulu stop kontak ini ya. Nah, ini terlihat, dan ini adalah untuk penjepit isolator PVC-nya ya. Nah, kalau ini tidak perlu dibuka semuanya ya, biar nanti asal bisa masuk saja. Nah, kemudian kita akan kupas ini kabelnya. Nah, nanti kan ini akan masuk ke sebelah sini dan sini. Nah, jadi kurang lebih nanti isolatornya akan sampai sini, kita buka. Nah, jadi kurang lebih akan di sini. Mendingan berlebih, kalau berlebih bisa dipotong ya, kalau kekurangan sulit nanti nggak nyampe, karena ini harus ngelipet ke dalam, jadi kita buka dari sini. Nah, kita gunakan cutter ini, dan saya lebih senang mengupasnya seperti ini.
Ini kan ada isolator yang hitam ini ya. Nah, kita bisa buka. Coba kita ukur dulu ya. Kita tahu bahwa kabel ini ada 3 warna ya di sini. Coba kita kupas dulu sedikit supaya warnanya jelas, supaya taat terhadap kuil ya, karena ini untuk di Indonesia dan diasumsikan penggunaannya vertikal seperti ini. Kita akan sambungkan yang coklat ini di sebelah kiri ya, di sebelah sini. Oke. Nah, jadi posisinya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini ya. Jadi ini akan berposisi di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti ini dijepit. Dan ini akan kita masukkan ke sana. Dan ini akan masuk kurang lebih seperti ini ke situ. Sementara ini untuk koneksi grounding akan menggunakan ini, jadi akan pendek saja. Oke, kita akan lanjutkan membuka dulu. Nah, sekarang akan kita kupas dulu. Kita akan kupas menggunakan pengupas ini. Nah, di sini ada 1,5, kita paskan di 1,5 ya. Nah, oke. Kemudian kita buka juga yang ini di 1,5. Nah, jadi hasilnya langsung rapi dan risiko terkelupas atau terpotongnya sangat kecil. Nah, ini yang satu lagi sih ngebukanya di sebelah sini nih, di awal sini ya. Kita buka dulu di 1,5. Nah, kita bisa memotong juga dengan ini ya. Nah, ini tapi harus dilingkarkan nih bentuknya. Oleh karena itu alat yang ini agak penting dipakai ya, supaya untuk membuat lengkungan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kita disinilah sepertinya sudah oke. Kita akan buat oke. Kita coba dulu ya. Kita kesampingkan dulu sampah-sampahnya. Oke, kita masukkan dulu. Kita pasang. Nah, kalau menggunakan tang kombinasi memang agak susah ya, karena dia ujungnya tidak lancip. Sementara ini kan harus belok seperti ini. Kita pastikan ini masuk. Kita tinggal pasang yang ini. Dan baru kita pasang penjepitnya. Yang membuat ini alatnya kokoh. Oke, semuanya sudah kokoh. Kita tinggal tutup. Oke, ini sudah kokoh ya. Tuh. Secara keseluruhan sudah oke. Sekarang tinggal kita buat stekernya. Baiklah, kita sekarang akan menyambungkan si kabel ini dengan stekernya. Nah, kita lihat, saya sudah membuka dulu kabel ini ya, mengupas. Ini ada kurang lebih 1,5 cm nih ya masing-masing.
Kemudian yang ini disisakan ada ya setengah senti begitu ya. Kemudian yang ini 1 senti, kemudian dilengkung seperti ini. Karena sifat yang ini di tengah-tengahnya adalah skrupnya mirip dengan yang di steker tadi ya, harus dimasukkan ke dalam skrup. Oke, kita akan buka dulu si stekernya. Dan ini posisinya adalah posisi atas. Jadi kalau mencolok itu kita memasukkannya seperti ini ya. Jadi kalau menurut standar puil maka yang kiri ini yang harus untuk fasa atau untuk live. Oke, kita akan buka dulu. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita mau memasang ternyata kita harus dari sini. Oleh karena itu yang live itu jadi di kanan. Nah, satu hal yang jangan sampai lupa adalah bahwa yang ini harus dimasukkan dulu supaya nanti ketika sudah terpasang dia tinggal masuk kayak gitu ya. Jangan sampai lupa nih, kalau enggak harus bolak-balik ngebongkar pasang lagi. Kalau satu lagi yang bentuknya letter L seperti itu enak tuh, yang ininya bisa belakangan. Jadi tidak ada istilah lupa. Tapi kalau yang seperti ini maka harus dimasukkan terlebih dahulu. Oke, nah berarti kita akan menyambung seperti ini ya. Nah, akan menyambung seperti ini. Jadi ini dijepit dengan kuat, yang live di sebelah kanan, karena ini bagian bawah yang kita lihat ini ya, atasnya sebelah sini. Dan yang biru, yang netral di sebelah kiri. Oke, kita akan masukkan dulu yang tengah, karena ini agak susah ya. Harus dijepit oleh skrup ini. Kita buka dulu, dan ini pun supaya lebih mudah kita akan buka saja. Nah, sudah kita buka, ini simpan dulu di sini ya. Oke, jadi yang pertama kita harus memasang itu dulu ke sana. Jadi kita tekuk ke bawah seperti itu ya. Coba kita pasang ke situ. Ya, supaya kokoh kita. Oke, coba kita pasangkan. Nah, kita pasang dulu. Oke, jangan kuat-kuat dulu, yang penting tidak copot. Kemudian yang live-nya kita masukkan. Ya, pastikan rekan-rekan bahwa si skrupnya ini sudah ke atas ya, sehingga ada lubang kosongnya tuh. Jadi ini masuk bisa ke dalam seperti ini. Oke, kita masukkan yang maksimal. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini juga sama ya, kita pastikan si lubangnya sudah keluar dulu. Si skrup ini sudah hampir copot gitu ya, tapi jangan sampai copot, nanti repot. Nah, ini kita masukkan, tekan juga supaya mentok setengah senti masuk semua ke dalam. Baru kita kencangkan. Nah, ini sudah kencang, kita finalkan saja. Yang ini juga kita finalkan. Dah. Kalau kendur nanti ya kurang kokoh ya, kurang baik, karena ada peluang goyang sehingga bisa terjadi percikan api, kebakaran. Jadi ini sudah kokoh tiga-tiganya. Tinggal kita pasang ini penjepitnya ya, supaya kabel terpasang dengan kokoh ke dalam stekernya. Steker ini sudah benar-benar kokoh ya. Nah, kalau kabel yang lebih besar, misalkan yang 3 kali 2,5 ya, yang bisa mengantarkan daya sampai 4000 atau 3600, 3500 volt ampere atau watt. Dalam video ini ya kita asumsikan sama ya dengan power factor 1. Nah, ini biasanya agak susah sehingga harus sedikit dikupas. Kalau enggak ini bisa nggak kejepit. Apalagi kalau yang kabelnya lebih besar lagi ya, yang 4 mm kuadrat itu ya, persegi, itu tidak bisa pasang di sini. Jadi stekernya tidak bisa yang seperti ini. Oke, untuk rumah tangga yang seperti ini sudah memadai. Oke, kita masukkan ya. Ini bagian bawahnya.
Kita masukkan, semuanya sudah oke. Nah, ini kembalikan ke bagian atas.